Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara rubrik konsultasi mengenai fikih. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ustaz, Ramadan itu kesempatan emas beribadah, khususnya membaca Al-Quran. Benarkah wanita haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran? Ya, kalau kita merujuk keterangan-keterangan yang sudah pasti sahihnya, wanita haid itu satu dilarang untuk saum, dua dilarang untuk sholat, tiga dilarang untuk masuk masjid, dan yang keempat bagi yang sudah bersuami dilarang berhubungan suami istri. Kalau empat perkara itu jelas disepakati oleh seluruh ulama. Yang jadi persoalan adalah bagaimana jika wanita haid itu mau membaca Al-Quran. Apalagi sekarang sedang bulan Ramadan, ya, syahrul tilawah Al-Quran. Kalau wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran, artinya mereka hilang kesempatan untuk berbuat kebaikan. Sudah mah sholat dilarang, sudah mah saum dilarang, apalagi sekarang membaca Al-Quran juga dilarang. Nah, sebagai rujukan, pertama ada hadis sahih riwayat Muslim, Nabi Muhammad ternyata terbiasa beliau berzikir dalam segala situasi dan kondisi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkurullaha ala kulli ahyanihi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbukti terbiasa berzikir kapanpun dan dimanapun. Dan berzikir kepada Allah di sini termasuk adalah membaca Al-Quran. Karena bacaan zikir itu kan bacaan Al-Quran juga, ya. Kata-kata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu kan ada dalam Quran. Artinya kalau perempuan haid tidak boleh membaca Al-Quran berarti tidak boleh berzikir seperti itu. Namun perlu diketahui juga bahwa dalam banyak kitab fikih, ya, kita jangan kaget kalau banyak ulama yang justru memang mengharamkan wanita haid itu membaca Al-Quran. Dan rata-rata mereka berpendapat seperti itu berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis riwayat Az-Daruqutni. Misalkan hadis itu mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqra'ul haidu wala junubu say'am minal Qur'an. Bahwa wanita haid dan wanita yang junub itu tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Tapi hadis riwayat At-Tirmidzi ini dijarah oleh banyak ulama. Ya, bahkan Al-Imam Al-Bukhari juga menganggap bahwa salah satu rawi dalam sanad hadis ini adalah rawi yang dhaif. Demikian juga dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, ya, meskipun redaksinya agak berbeda. Itu ada beberapa yang mengatakan sama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqra'ul haidu wala junubu wala nufasa'u syai'an minal Qur'an. Jadi wanita yang haid, wanita yang junub, wanita yang nifas sama sekali tidak boleh membaca apapun dari Al-Quran. Dan sama seperti hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Ad-Daruqutni pun oleh kalangan ahli hadis dikategorikan hadis yang dhaif karena rawinya ada yang bermasalah. Nah, kemudian muncul pandangan yang agak berbeda dengan pertama dan kedua. Mungkin ingin mengkondisikan dua pandangan di atas. Lalu pendapat ini mengatakan, ya udah kalau begitu berdasarkan hadis riwayat Muslim yang pertama kan Rasulullah berzikir. Artinya wanita haid boleh, ya, membaca Al-Quran dalam pengertian dia berzikir menggunakan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak dilarang wanita mengatakan astagfirullah. Tidak diharamkan wanita haid mengatakan subhanallah, alhamdulillah, meskipun itu adalah bacaan Al-Quran. Namun yang dilarang menurut pendapat ini adalah wanita haid dilarang membaca Quran dalam pengertian memegang mushaf. Jadi membaca Al-Quran langsung dari mushaf itu dilarang. Mungkin karena yang dijadikan dasarnya adalah hadis tadi, hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat Az-Daruqutni. Nah, lalu bagi kita bagaimana? Ya, karena hadis riwayat Tirmidzi dan Ad-Daruqutni bermasalah, artinya dhaif, ya, maka tidak bisa itu dijadikan sebagai hujjah. Jadi kembali ke pernyataan asal saja bahwa wanita haid itu hanya tidak boleh, satu, tidak boleh sholat, dua, tidak boleh ke masjid, tiga, tidak boleh saum, terutama pada bulan Ramadan. Yang keempat, kalau sudah bersuami tidak boleh
berhubungan suami istri. Di luar itu wanita haid boleh, termasuk diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, baik Al-Quran yang ada di hafalannya maupun bacaan Al-Quran dalam pengertian langsung dia memegang mushaf dan membacanya. Wallahu a'lam.